Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Widya dari kelompok 3 perilaku organisasi. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi. Sebelum saya menjelaskan materi presentasi, izinkan saya mengenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Di sini ada yang pertama yaitu Adila, yang kedua Yunianti, yang ketiga Yanuar, dan yang terakhir itu Yasha. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan memahami konsep kelompok dan perannya dalam organisasi. Yang kedua, mendeskripsikan teori pembentukan kelompok. Dan yang ketiga, menjelaskan tipe-tipe kelompok formal dan non-formal. Definisi kelompok. Yang pertama itu adalah dua individu yang berinteraksi dan saling bergantung. Yang kedua, perilaku atau kinerja anggota saling memengaruhi. Yang ketiga, bertemu untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan mengenai ciri-ciri kelompok. Kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, ciri-ciri kelompok ini yang pertama ada minimal 2 orang, yaitu suatu kelompok harus terdiri dari 2 orang atau lebih. Jika hanya 1 orang, maka belum dapat disebut sebagai kelompok karena tidak ada interaksi dengan orang lain. Yang kedua, ada interaksi dan ketergantungan. Jadi, anggota kelompok harus saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Setiap anggota memiliki peran yang berbeda tetapi tetap bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga itu ada pengaruh timbal balik pada perilaku. Jadi setiap anggota kelompok dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh anggota lainnya. Sikap, pendapat, dan tindakan seseorang dengan memengaruhi perilaku anggota lainnya. Contohnya kayak misalnya, jika ada anggota yang rajin dan disiplin, anggota lain biasanya akan termotivasi untuk ikut bekerja lebih baik. Sebaliknya, jika ada anggota yang malas, semangat kelompok bisa menurun. Yang keempat itu tujuan bersama. Jadi kelompok terbentuk karena memiliki tujuan yang sama yang ingin dicapai bersama. Tujuan ini menjadi alasan mengapa anggota kelompok bekerja sama. Contohnya kayak kelompok mahasiswa yang membantu tugas presentasi memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan tugas dan memperoleh nilai yang baik. Jadi sebuah kelompok memiliki 4 ciri utama, yaitu yang pertama ada terdiri dari minimal 2 orang, ada interaksi dan saling ketergantungan, terjadi pengaruh timbal balik antara anggota, dan yang terakhir memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai. Dengan adanya ciri-ciri ini, sebuah kelompok dapat bekerja secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya, slide ini menjelaskan alasan pembentukan kelompok. Pada slide ini mengenai alasan mengapa individu membentuk atau bergabung dalam suatu kelompok. Dalam perilaku organisasi, kelompok ini dibentuk karena adanya kebutuhan dan tujuan tertentu yang ingin dicapai bersama. Yaitu ada 4 alasan. Yang pertama itu ada keamanan. Keamanan mengurangi ketidakpastian rasa dukungan sosial. Jadi maksudnya itu salah satu alasan seseorang bergabung dalam kelompok adalah untuk mendapatkan rasa aman dan dukungan sosial. Dengan menjadi bagian dari kelompok, seseorang merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah atau tantangan. Yang kedua itu ada kebutuhan sosial. Afiliatif, rasa belonging, dan interaksi. Jadi manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Kelompok memberikan kesempatan untuk menjalin hubungan berkomunikasi dan
dan menciptakan rasa memiliki. Contohnya, seseorang bergabung dengan organisasi kampus karena ingin menambah teman, memperluas relasi, dan merasa menjadi bagian dari komunikasi tersebut. Yang ketiga itu ada tujuan tugas. Tujuan tugas ini kelompok dibentuk untuk menggabungkan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Contohnya itu dalam tugas presentasi ada anggota yang pandai membuat desain PPT, ada yang mencari materi, dan ada yang menjelaskan materi saat presentasi. Dengan pembagian tugas tersebut, pekerjaan menjadi lebih mudah dan diselesaikan. Yang terakhir, alasan ekonomi. Harapan keuntungan bersama dari kolaborasi. Jadi kelompok juga dibentuk karena adanya harapan memperoleh keuntungan atau manfaat bersama melalui kerjasama dan kolaborasi. Contohnya, sekelompok pengusaha bekerja sama untuk menjalankan usaha bersama sehingga modal risiko dan keuntungan dapat dibagi secara adil. Jadi terdapat 4 alasan utama pembentukan kelompok, yaitu yang pertama ada mendapatkan rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial, mempermudah penyelesaian tugas, dan memperoleh manfaat atau keuntungan bersama. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok terbentuk bukan hanya untuk bekerja sama, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan rasa aman, mencapai tujuan, dan memperoleh manfaat yang lebih besar melalui kerjasama. Slide selanjutnya itu mengenai teori pembentukan kelompok. Ada 5 teori pembentukan kelompok. Yang pertama propinquity. Ini ada teori yang paling dasar, di mana ketika kita berteman atau membuat kelompok itu karena kita dekat secara fisik. Lalu yang kedua ada teori klasik. Ini teori dari George Homans, di mana ia menjelaskan bahwa adanya 3 siklus elemen penting, yaitu aktivitas, interaksi, dan sentimen. Kadang ketika kita melakukan suatu aktivitas bersama, intensitas dari interaksi itu akan meningkat, dan dari sanalah lahir sentimen atau ikatan emosional. Lalu yang ketiga ada teori keseimbangan. Ini adalah ketika kita berkelompok karena memiliki kesamaan, baik itu kesamaan nilai, pandangan politik, hobi, agama, dan lain sebagainya. Selama kesamaan itu terjaga, tentu kelompok tersebut akan seimbang dan bertahan. Lalu yang keempat ada teori pertukaran. Ini mirip dengan hitungan ekonomi, di mana manusia berkelompok setelah menghitung reward versus cost. Jika ada imbalan sosial seperti rasa aman, jaringan, atau status itu lebih besar daripada pengorbanan waktu dan energi, maka kelompok tersebut akan terbentuk. Lalu yang kelima ada teori identitas sosial, yaitu kelompok terbentuk karena kita ingin mengaitkan harga diri kita dengan prestasi kelompok tersebut. Saat kelompok kita berkinerja luar biasa, tentu kita akan merasa bangga dan berharga. Melalui kelima teori ini, kita dapat memahami bahwa kelompok bukan sekedar kumpulan orang acak, melainkan hasil dari kedekatan fisik, interaksi, keselarasan nilai, kemudian perhitungan manfaat, hingga kebutuhan emosional manusia. Baik, kita masuk ke dalam tahapan perkembangan kelompok. Yang pertama adalah forming. Ini kita bisa analogikan seperti hari pertama masuk sekolah atau kerja, di mana di tahap ini fokus utamanya adalah orientation, artinya masih banyak ketidakpastian. Anggota kelompok baru saling mengenal, masih meraba-raba tujuan kelompok itu sendiri, dan juga mencari orientasi tentang peran masing-masing. Lalu tahap kedua ada storming, yaitu setelah kita saling mengenal, kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap yang conflict and role negotiation, di mana mulai terjadi karena setiap orang punya ide dan kepribadian yang berbeda. Adapun gesekan atau konflik itu sangat wajar terjadi. Di tahap ini terjadi negosiasi peran, siapa memimpin apa dan bagaimana cara kelompok ini bagaimana cara kerja kelompok ini nantinya. Lalu tahap ketiga adalah norming, yaitu adalah jika kelompok berhasil melewati badai konflik tadi, mereka akan masuk ke tahap norming. Di sini kelompok mulai menetapkan norma-norma bersama. Anggota kelompok mulai sepakat, aturan main mulai jelas, dan juga hubungan interpersonal menjadi lebih harmonis dan semua orang mulai satu visi. Lalu tahap yang keempat adalah performing. Setelah aturannya jelas, barulah
kita masuk ke dalam tahap ini. Ini adalah fase di mana kelompok sudah berfungsi secara penuh. Fokusnya itu bukan lagi pada konflik atau aturan, melainkan bagaimana berkolaborasi demi menghasilkan produktivitas yang tinggi dan mencapai target dari kelompok tersebut. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di slide ke-8 ini ada tipe kelompok dalam organisasi. Tipe kelompok dalam organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan non-formal. Yang kelompok formal ini terbagi menjadi dua, yaitu common group dan task group. Common group adalah kelompok yang dibentuk berdasarkan struktur organisasi, seperti contohnya manajer dengan para bawahannya. Sedangkan task group itu kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu, seperti contohnya panitia penyelenggara seminar. Dan yang kedua itu ada kelompok non-formal. Kelompok non-formal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada interest group, dan yang kedua ada friendship group. Interest group adalah kelompok yang terbentuk karena kesamaan kepentingan. Sedangkan friends group adalah kelompok yang terbentuk karena hubungan pertemanan atau sosial. Jadi, kelompok formal dibentuk secara resmi oleh organisasi, sedangkan kelompok non-formal terbentuk secara alami melalui interaksi sosial. Dalam slide ini dijelaskan bahwa perilaku anggota dalam kelompok dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah peran, persepsi, ekspektasi, konflik peran. Yang kedua ada status dan besaran. Posisi sosial, ukuran kelompok mempengaruhi efektivitas. Yang ketiga ada norma, yaitu aturan informasi, kinerja, penampilan, alokasi sumber. Yang keempat kekompakan dan keragaman, yaitu kohesi, strategi peningkatan, dan variasi latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul tim dan kelompok dalam pekerjaan. Baik, mari kita mulai presentasinya. Capaian pembelajaran kita dalam materi kali ini yaitu tujuan pertama, menjelaskan definisi tim kerja, dan yang kedua, membandingkan kelompok dengan tim. Yang ketiga, menjelaskan tipe-tipe tim kerja. Yang keempat, menjelaskan cara membangun tim efektif. Pada slide kali ini kita akan membahas definisi tim kerja. Apa sih tim kerja itu? Tim adalah tipe khusus kelompok tugas. Menurut Ivan Cekic et al. 2008, dua atau lebih individu bertanggung jawab atas pencapaian tujuan. Dan menurut Robbins and Judge 2013, tim kerja menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di slide keempat ini ada perbedaan kelompok kerja dan tim kerja. Terdapat beberapa perbedaan utama. Di kelompok kerja itu tujuannya berbagi informasi, akuntabilitas bersifat individu, kepemimpinan terpusat, hasil kerja dinilai secara individual. Sinerginya bisa netral bahkan negatif. Sedangkan tim kerja fokus pada pencapaian tujuan bersama, memiliki sinergi positif, akuntabilitas dilakukan secara individu sekaligus bersama. Hasil kerja merupakan hasil kolektif. Kepemimpinan bersifat bersama. Dan contohnya itu seperti mahasiswa yang belajar sendiri di perpustakaan adalah kelompok. Sedangkan mahasiswa yang mengerjakan tugas presentasi bersama dengan pembagian tugas yang jelas merupakan sebuah tim. Di slide kelima ini ada tim kerja. Tim kerja itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tim pemecah masalah, yaitu berjumlah sekitar 4-12 orang. Fokus utamanya adalah mencari solusi, meningkatkan kualitas, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki proses kerja. Contohnya evaluasi pelayanan rumah sakit yang bertugas mencari penyebab lama antreannya pasien. Dan yang kedua ada tim self-manage. Tim ini mengatur dirinya sendiri dan anggotanya bertanggung jawab terhadap pembagian pekerjaan, keselamatan kerja, evaluasi, hingga memilih anggota baru. Contohnya seperti tim produksi di sebuah perusahaan yang mengatur jadwal kerjanya sendiri tanpa pengawasan langsung dari atasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe tim kerja.
Yang ketiga ada tim lintas fungsional, yaitu anggota dari divisi berbeda dengan hierarki setara untuk meningkatkan komunikasi, produktivitas, dan kepuasan klien. Yang keempat ada tim virtual, beroperasi online menggunakan TI, melintasi lokasi atau geografi, tantangan, keterbatasan komunikasi lisan, konteks sosial, namun mengatasi hambatan waktu dan tempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun tim yang efektif kerangka 3 faktor. Di sini ada konviteks, composition, dan proses. Efektivitas tim dipengaruhi oleh konteks, komposisi, dan proses. Ketiga faktor harus dikelola bersamaan untuk mencapai sinergi dan kinerja kolektif yang tinggi. Baik, kita masuk ke dalam faktor konteks, di mana faktor ini ibarat lingkungan atau fondasi luar yang mendukung bagaimana sebuah tim bisa bergerak maju. Ini ada 4 poin krusial. Yang pertama itu adalah sumber daya. Sebuah tim itu tidak akan bekerja secara maksimal kalau senjatanya tidak lengkap. Tim membutuhkan dukungan nyata dari organisasi, mulai dari informasi yang tepat waktu, perlengkapan kerja, hingga staf yang memadai. Nah, tanpa sumber daya ini, produktivitas tim pasti akan tersendat. Lalu yang kedua ada kepemimpinan dan struktur. Tim yang efektif itu tidak melulu dikomando secara kaku. Di sini kepemimpinan yang berfokus pada pendelegasian, kemudian pemberdayaan, serta gaya kepemimpinan fasilitatif sangat dibutuhkan. Tujuannya apa? Agar kolaborasi antar anggota bisa meningkat tanpa adanya rasa terkekang. Yang ketiga ada iklim kepercayaan. Kepercayaan adalah social glue atau perekat sosial. Ini ketika antara anggota dan pemimpin saling percaya, kerjasama akan terfasilitasi dengan baik. Efek positifnya, kita bisa mengurangi pengawasan yang berlebihan karena semua orang punya komitmen yang sama. Lalu yang keempat ada evaluasi dan imbalan. Terakhir, sistem reward juga harus adil. Kita perlu memodifikasi sistem penilaian dan penghargaan agar tidak hanya melihat kontribusi individu saja, tetapi juga mencerminkan kinerja tim secara keseluruhan. Nah, itu penting untuk menjaga motivasi kelompok. Kita masuk ke dalam komposisi dan proses kerja. Yang pertama ada sisi komposisi. Nah, ini siapa aja yang ada di dalam tim. Yang pertama itu ada kemampuan. Kita harus memastikan tim diisi oleh anggota yang memiliki kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Lalu kepribadian, di mana bukan cuma pintar, tapi aspek kecocokan dan dampak interpersonal antara anggota juga harus pas agar meminimalkan gesekan emosional. Lalu yang ketiga ada keragaman. Ini perlu adanya variasi baik dari segi demografi maupun keahlian untuk memperkaya perspektif tim. Yang keempat ada besaran dan pemilihan, di mana ukuran ideal sebuah tim kerja yang efektif itu berkisar antara 5 sampai 9 anggota. Selain itu, pemilihan anggotanya harus benar-benar cocok dengan peran spesifik yang dibutuhkan tim. Lalu kalau dari sisi proses kerja itu bagaimana cara tim untuk bergerak. Komposisi yang bagus akan sia-sia tanpa adanya proses kerja yang matang. Nah, di slide ini kita bisa lihat beberapa prosesnya. Yang pertama adalah rencana dan tujuan, di mana tim wajib memiliki rencana dan tujuan umum yang jelas sehingga sebagai penunjuk arah dan pergerakan tim. Lalu yang kedua ada target, di mana tujuan umum tadi kemudian dipecah menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik, terukur, dan juga realistis. Yang ketiga ada efikasi dan mental model, yaitu tim harus punya keyakinan bersama secara mental atau pemahaman kolektif yang sejalan mengenai cara menyelesaikan tugas. Lalu yang keempat adalah manajemen konflik, di mana konflik itu wajar, tapi kita harus pintar mengelolanya. Nah, fokuskan pada manajemen konflik tugas atau diskusi substansi kerja, dan sebisa mungkin redam konflik interpersonal. Lalu yang terakhir ada social loving, atau ini adalah mengurangi kemalasan sosial melalui akuntabilitas bersama. Nah, proses yang baik itu harus bisa mengurangi rasa malas tersebut melalui penerapan akuntabilitas.
Jadi tidak ada istilah anggota yang menumpang nama tanpa bekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan meningkatkan efektivitas tim pada opsi praktis dan latihan. Pada slide ini dijelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tim agar mampu bekerja lebih baik dan mencapai tujuan organisasi secara optimal. Yaitu yang pertama ada seleksi. Jadi langkah pertama ini adalah melakukan seleksi anggota tim. Yang tepat, anggota yang direkrut harus sesuai dengan kebutuhan teknis pekerjaan dan peran yang dibutuhkan dalam tim. Yaitu contohnya, jika sebuah tim membutuhkan kemampuan desain grafis, maka perusahaan harus memiliki anggota yang keterampilannya desain, sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efektif. Yang kedua, pelatihan. Jadi setelah anggota tim terpilih, perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Pelatihan dapat berupa keterampilan pemecahan masalah, komunikasi, dan manajemen konflik. Contohnya, tim diberikan pelatihan komunikasi agar setiap anggota dapat menyampaikan ide dengan jelas dan mengurangi kesalahpahaman saat bekerja sama. Yang ketiga itu ada insentif. Jadi cara berikutnya adalah memberikan insentif atau penghargaan atas kontribusi yang diberikan oleh anggota maupun tim secara keseluruhan. Misalnya perusahaan memberikan bonus atau penghargaan kepada tim yang berhasil mencapai target proyek tepat waktu. Jadi intinya meningkatkan motivasi kerja, mendorong anggota untuk memberikan kinerja terbaik, menciptakan semangat kerja dan loyalitas terhadap organisasi. Jadi berdasarkan materi ini, efektivitas tim dapat ditingkatkan melalui 3 langkah utama, yaitu seleksi anggota yang tepat, pemberian pelatihan yang berkelanjutan, dan yang ketiga pemberian insentif sebagai bentuk penghargaan atas kinerja tim. Jadi dari ketiga faktor tersebut saling mendukung dalam menciptakan tim yang produktif, solid, dan mampu mencapai tujuan organisasi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya kerjasama tim yang efektif dalam organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.